wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, maka pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas di antara mereka." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 39 dan ayat 40. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah jamaah sholat subuh Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah. Pagi hari ini marilah kita kembali menyampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih berkenan menghidupkan kita kembali setelah kita dimatikan tadi malam pada saat kita tidur. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah memberikan kehidupan sehingga kita bisa bangun untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Semoga sholat yang kita kerjakan tadi diterima Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai bahan renungan kita bersama pada kajian subuh kali ini, kita petik firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Hijr atau surat ke-15 urutannya dalam Al-Quran, ayat 39 sampai dengan ayat 40. Tadi sudah kami bacakan dan telah pula diterjemahkan. Ayat itu berisikan sumpah iblis di hadapan Allah. Jadi iblis dulu Bapak Ibu pernah bersumpah. Kenapa dia bersumpah? Karena ketika itu Allah memvonisnya sebagai makhluk yang sesat. Ketika Allah telah selesai menciptakan Nabi Adam, penghuni surga itu disuruh sujud pada Adam, kan begitu.
Jadi iblis itu awalnya dulu adalah hamba Allah yang taat. Karena ketaatannya itu Allah mengapresiasinya, diangkatlah iblis itu ke surga. Jadilah dia penghuni surga bersama para malaikat. Tapi ketika Allah telah selesai menciptakan Nabi Adam, seluruh penghuni surga disuruh sujud kepada Adam. Hakikatnya adalah sujud kepada Allah. Malaikat dengan patuh sujud, tapi iblis tidak. Lalu Allah berkata, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairun minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Allah bertanya kepada iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan tadi? Apa jawab iblis? Qala ana khairun minhu. Saya ini lebih baik daripada Adam. Aku lebih baik daripadanya, ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api, Adam itu dari tanah. Makanya aku tidak mau sujud kepada Adam. Sombong. Nah, ini banyak orang mewarisi sifat iblis itu, sombong. Dengan kesombongannya itu Allah mengeluarkan iblis itu dari surga. Dia dianggap makhluk yang sesat. Sebelum keluar, dia berkata, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in. Berkata iblis, ya Tuhanku. Jadi sesasik-sasik iblis, Bapak Ibu masih mengakui Allah Tuhannya, Pak. Qala rabbi, berkata iblis, ya Tuhanku. Kalau ada orang tidak mengakui Allah Tuhannya, dia lebih sesat daripada iblis. Qala rabbi bima aghwaytani, oh Tuhanku, karena engkau telah memutuskan, karena engkau telah memvonis bahwa aku ini adalah makhluk yang sesat, maka aku bersumpah, aku akan membuat mereka, la uzayyinanna lahum fil ardh, aku akan membuat mereka manusia anak keturunan Adam itu memandang baik perbuatan maksiat. Wala ughwiyannahum ajma'in, aku bersumpah ya Allah akan menyesatkan manusia itu semuanya. Jadi kenapa orang hari ini terjerumus kepada perbuatan maksiat, perbuatan dosa? Itu karena sumpah iblis. Dia bersumpah minta dipanjangkan umurnya, dia akan menyesatkan seluruh manusia anak keturunan Adam. Kenapa orang istri yang halal ada di rumah tapi masih mencari perempuan lain di luar rumah? Itu karena jebakan iblis. Kenapa perempuan hari ini mau mempertontonkan auratnya sementara Islam menyuruh menutup aurat, tapi masih banyak ibu-ibu? Itu karena jebakan iblis. Kenapa banyak hari ini orang terjebak kepada permainan judi online? Padahal judi itu jelas akan menguras harta kita secara perlahan. Ya kan? Yang main judi itu apa-apa, ada kayak main judi pakai HP. Kalau dulu orang main judi di kadai, di lapor, di HP orang main judi. Kenapa? Itu jebakan iblis. Dia memandang baik, memandang manis perbuatan maksiat itu. Lama berbunyian, lama menceritakan orang. Itu artinya semua itu adalah jebakan iblis. Ada manusia yang lah kaya raya, lah banyak hartanya, tapi masih juga korupsi. Kenapa? Karena semua itu jebakan iblis. Wa wiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka anak keturunan Adam itu semuanya. Illa itu artinya kecuali min ibadaka minhumul mukhlasin,
illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ya Allah, kata iblis, orang-orang yang ikhlas di antara mereka manusia anak keturunan Adam. Itu yang datang lo ambosa siapa. Lalu siapa yang ikhlas itu? Siapa yang dikatakan iblis orang-orang yang ikhlas yang tidak sanggup dia sesatkan? Apakah termasuk kita? Mari kita lihat. Menurut Syekh Muhammad Abdu, orang yang ikhlas itu adalah orang yang beragama semata-mata hanya untuk Allah. Itu tidak tahu dia iblis itu. Kita akan bersumpah dalam sholat, dalam membaca doa iftitah. Apa sumpah kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Sudahkah kita beragama sesuai dengan sumpah kita itu, Bapak Ibu? Kalau sudah, berarti iblis tidak akan sanggup menyesatkan kita. Tapi awal sholat kita sudah beragama, tapi masih juga melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap agama, itu artinya kita masih masuk dalam perangkap iblis. Ada orang sholat karena manusia, ada orang beribadah karena manusia. Orang yang beragama semata-mata hanya karena Allah, kata Syekh Muhammad Abdu, itulah orang yang ikhlas. Tidak sanggup iblis menyesatkannya, Pak. Tidak sanggup iblis memasukkan dia ke dalam perangkapnya. Tuh, yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, orang yang ikhlas itu adalah orang yang melakukan amal kebaikan dengan tujuan semata-mata karena Allah. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah menekankan, la yaqbalullahu minal amali illa kana lahu khalisan wa batahi bihi wajhuhu. Allah tak akan menerima suatu amal kecuali dikerjakan dengan niat yang ikhlas karena dia semata dan ditujukan untuk mencari keridhaannya. Inilah orang yang ditakuti iblis. Lalu bagaimana dengan kita? Kita sudah beribadah, yakin saya, ibu bapak sudah beramal soleh, saya sangat yakin. Tapi sudahkah semuanya berdasarkan niat yang ikhlas karena Allah? Masih banyak orang di masjid kita ini kan setiap zuhur saya lihat begitu ramainya jemaah, lebih ramai dari sholat subuh. Saya berharap itu karena Allah, bukan karena ada makan siang yang disediakan. Kalau itu niatnya, luruskan kembali. Karena Allah tidak akan menerima apapun amal kita, sebanyak apapun ibadah kita, kalau tidak berdasarkan niat yang ikhlas karena dia semata. Saya sering sampaikan di mana-mana wirid Bapak Ibu kan disediakan kue oleh pengurus sehingga jemaah ramai. Tidak pakai kue, tidak ada lagi orang datang. Itu niat ibadahnya karena kue. Jangan sampai kita terjebak dengan jebakan iblis, Pak. Karena ada makan siang, kita datang ke sini tidak ada makan siang. Kata pengurus, Bapak Ibu maaf, hari ini kami tidak bisa menyediakan makan siang karena ada sesuatu dan lain. Tidak datang lagi besok di masjid. Itu namanya kita terjebak dalam jebakan iblis. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi, nanti di hari kiamat itu ada 3 golongan manusia yang pertama kali dihisab amalnya. Pertama, seorang ulama. Ulama itu adalah orang yang berilmu. Tidak saja ilmu agama, tapi ilmu tentang kebaikan.
mengajarkan kebaikan kepada orang. Ulama itu ditanya oleh Allah, hai ulama, apa amalanmu yang istimewa? Lalu dia menjawab, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan, sesungguhnya hamba ketika hidup di dunia, hamba telah mengajarkan ilmu yang hamba miliki itu kepada orang-orang. Banyak murid hamba. Setiap hari pekerjaan hamba mengajarkan ilmu itu kepada murid-murid hamba. Pagi, siang, hamba ajarkan ilmu itu, malamnya hamba praktekkan. Sampai hamba meninggal dunia, hamba tidak pernah berhenti mengerjakan itu. Apa kata Allah? Hai ulama, kamu pendusta. Malaikat-malaikat juga mengatakan kamu pendusta. Kamu melakukan itu bukan karena aku, kata Allah, tapi karena ingin dikatakan orang, engkaulah yang paling alim, engkaulah yang paling tinggi ilmunya. Amalanmu ditolak, tempatmu di neraka. Lalu dihisab pula yang kedua, seorang yang berinfak, bersedekah, seorang dermawan. Sebagaimana yang pertama, Allah juga bertanya, hai orang dermawan, apa amalanmu? Lalu dia menjawab, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan, sesungguhnya hamba dengan harta yang engkau titipkan kepada hamba, dengan rezeki yang engkau berikan kepadaku, aku sudah banyak membantu orang lain. Hartaku aku infakkan, aku sumbangkan untuk pembangunan masjid, untuk madrasah-madrasah Islam, untuk dakwah Islam. Bahkan lebih banyak harta itu untuk kepentingan umat daripada aku dan keluargaku menikmatinya. Sampai aku meninggal, ya Allah, aku tidak pernah berhenti berbuat itu. Apa kata Allah? Hai orang kaya, kamu pendusta, kamu pembohong. Malaikat juga ikut mengatakan kamu pendusta. Kamu melakukan itu bukan karena aku, kata Allah, tapi karena ingin dipuji orang. Engkau pencitraan di tengah-tengah manusia. Engkau ingin dikatakan engkaulah yang paling peduli. Amalanmu ditolak, tempatmu di neraka. Lalu yang ketiga dihisab pula seorang pemuda yang gagah berani, yang gugur di medan perang ketika membela Islam. Lalu Allah bertanya, hai pemuda, apa amalanmu? Lalu dia menjawab, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya hamba di dunia telah menghabiskan umur untuk berjihad, berperang, membela agama, sampai-sampai hamba tewas di medan perang. Apa kata Allah? Hai pemuda yang gagah berani, kamu pendusta, kamu pembohong. Kamu berbuat itu bukan karena aku, tapi karena ingin dikatakan engkaulah sang pemberani, karena engkau ingin mendapatkan gelar pahlawan. Amalanmu ditolak, tempatmu di neraka. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang sudah banyak ibadah ini? Pagi kita ibadah, siang ibadah, sore ibadah, malam ibadah. Apakah ibadah kita itu sudah berdasarkan niat yang ikhlas kepada Allah? Apakah kita yakin nanti ketika hari berhisab Allah tidak mengatakan kita, kamu pendusta, kamu pendusta, kamu pendusta? Tentu kita yang tahu. Nah, iblis akan takut, tak akan bisa menyesatkan orang-orang yang beribadah, yang beramal hanya karena Allah dan mencari keridhaan Allah. Ayo luruskannya. Lalu yang ketiga, menurut Imam Al-Khusairi, orang yang ikhlas adalah orang yang menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang dia sembah. Dia istiqamah di dalam bertuhan kepada Allah. Istiqamah artinya anta'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Kamu sembah Allah lalu kamu tidak mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Nah, sudahkah kita bertuhan kepada Allah seperti itu?
Ini ada orang bertuhan kepada Allah tapi masih percaya kepada yang lain-lain. Mengaku bertuhan kepada Allah tapi masih percaya kepada benda keramat. Ada orang setiap maghrib itu kerajaannya Pak memandikan keris, dimandikan dengan bunga, dimandikan dengan air yang telah diramu sebagaimana rupa, dimandikan keris. Dia takut keris itu kalau tidak dimandikan dia nanti ngamuk. Dia bertuhan kepada Allah tapi masih mempercayai sesuatu benda itu dapat mendatangkan manfaat dan mudarat. Ini namanya kita tidak bertuhan kepada Allah. Itu orang menjadi makanan empuk iblis. Seorang pedagang, dia mengaku bertuhan kepada Allah, tapi ketika dia berdagang dia tidak yakin akan rezeki yang akan diberikan oleh Allah. Gimana dia tidak yakin? Lalu dia pergi ke dukun minta penglaris. Saya coba lihat penglaris itu seperti apa. Ternyata suatu benda dibungkus dengan kain hitam, isinya tak apa-apa, dalamnya bentuk timah. Ada juga dalam bentuk minyak harum dibungkus. Itu percaya Pak. Dia bertuhan kepada Allah tapi berbuat syirik kepada Allah. Itu makanan empuk iblis. Itu orang sangat mudah dijebak oleh iblis. Tidak takut iblis kepadanya. Tidak takut. Atau ada orang bapak ibu sekolah langsung tinggi, doktor Pak. Kalau doktor itu sudah puncak dari sekolah, pun ada lagi lebih tinggi tingkat pendidikan selain dari S3 itu. Kalau profesor itu kan gelap. Seorang doktor percaya kepada dukun yang tidak sekolah. Coba bayangkan betapa bodohnya. Pergilah dokter ini, bukan dokter ya Pak, dokter. Dokter itu S3. Datang ke Pak Dukun. Mak Dukun, anak gadis saya sudah hampir umur 30, belum dapat juga jodoh. Tolonglah Mak Dukun. Aku cik Dukun, barek kerajaan rumah Pak. Mencari jodoh orang kok maharnya agak mahal gitu. Percaya, namun dijual. Padahal Dukun itu anaknya ada juga belum menikah. Dukun itu tidak pandai carikan jodoh anaknya. Mana mungkin dia bisa mencarikan jodoh anak kita. Wala takunu kalladzina nasallahu fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang fasik. Itulah. Kalau kita melupakan Allah, Allah membuat kita lupa diri, bu, nak tahu aja diri Allah. Sekolahlah tinggi, tapi percaya kepada orang yang dapat sekolah. Ada yang ngecehnya mulainya Bismillah Ustaz. Ini menawan beko Ustaz pakai Bismillah. Iya Bismillah aja negara ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nak tentu awak baca. Antanya mau hai jin yang ada di Gunung Merapi, jin yang ada di Gunung Singgalang, di Gunung Talang, berkumpul dalam ayat pasal yang berkumpul. Oh nak dengar aja baca dia. Bismillah yuk kareban. Nah, ini orang menjadi makanan empuk iblis. Bertuhan kepada selain Allah, hukumnya syirik. Nah, kemudian Buya Hamka mengatakan bahwa orang yang ikhlas itu adalah orang yang memiliki niat dalam beribadah itu murni, tidak ada campuran. Ibarat emas, emasnya murni 24 karat. Inilah ikhlas kata Buya Hamka. Beribadah hanya karena Allah semata. Berbuat baik hanya karena Allah semata. Tidak ada unsur-unsur lain selain daripada Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita coba melawan sumpah iblis. Nyola bersumpah akan menyesatkan kita. Dia sudah bersumpah akan membuat kita itu merasa nyaman berbuat maksiat. Masa kita diam-diam saja? Masa kita tidak mau melawan? Jangan biarkan dia menyesatkan kita. Lawan dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah,
dengan meluruskan niat kita dalam beribadah kepada Allah. Inilah cara kita melawan jebakan-jebakan iblis itu. Itu saja Bapak Ibu ceramah subuh kita pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan, Pak Epi ini sudah siap-siap pertanyaannya. Nah. Ya. Bapak. Untuk apa iblis diciptakan oleh Allah? Bapak. Padahal dia sudah akan dimasukkan ke neraka. Nah, makasih. Ini pertanyaannya bagus, Bapak Edwin. Tanya ini juga pernah muncul ketika saya memberikan wirid remaja. Tanya, Pak, untuk apa iblis itu diciptakan, Pak? Atau ada juga tanya, untuk apa neraka diciptakan, Pak? Sementara Allah menyuruh masuk surga. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi dalam Islam itu Allah menciptakan keseimbangan. Diciptakan siang dan malam. Diciptakan ada laki-laki, ada perempuan. Diciptakan ada yang baik, ada yang buruk, supaya kita sebagai ujian iman kita. Iman kita kok kan tidak dipediarkan Allah. Ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka itu kami biarkan saja ngaku-ngaku beriman, padahal imannya belum diuji. Ya. Jadi kenapa iblis diciptakan Allah untuk menguji iman kita, untuk menguji keikhlasan kita? Kan sudah dikatakan, yang tidak kalau diganggu iblis itu adalah orang yang ikhlas. Min ibadaka humul mukhlasin, ibadaka min humul mukhlasin, illa ibadaka min humul mukhlasin, kecuali ya Allah hamba-hamba engkau yang ikhlas. Akhirnya diuji, iyalah ikhlas kita atau tidak, diciptakan oleh Allah iblis. Nah, sama juga kenapa Allah ciptakan neraka, padahal Allah nggak mau kita ini masuk neraka. Apa buktinya Allah nggak mau kita ini masuk neraka? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, peliharalah diri kamu dari api neraka. Lalu kenapa diciptakan neraka? Karena di antara manusia, Bapak Ibu, ada yang tidak berminat masuk surga. Betul nggak, Bu? Masuklah ke surga kecuali Allah. Ini ingin juga masuk neraka. Istri ada yang halal di rumah, nyari juga perempuan yang haram di luar rumah, walaupun mengeluarkan ratusan juta rupiah. Itu orang yang tidak berminat masuk surga. Kecuali Allah, carilah rezeki yang halal, ingin juga rezeki yang haram. Itu orang tidak berminat masuk surga. Nah sama juga itu, ada orang kata Allah, iblis itu musuh Hawa. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya iblis, setan itu adalah musuh yang nyata. Lah dikaitkan Allah musuhnya apa kawannya iblis, Pak? Betul nggak, Bu? Lah dikatakan Allah iblis itu bersumpah akan memandang akan membuat pandangan kita itu terhadap maksiat di muka bumi itu menjadi enak dan akan menyesatkan kita semua. Lah bersumpah iblis, tapi masih mau berteman juga dengan iblis. Masih tidak mau mengelak dari jebakan-jebakan iblis. Nah makanya Allah sengaja menciptakan iblis untuk menguji iman kita, untuk menguji keikhlasan kita. Siapa di antara kita benar-benar yang ikhlas? Ya kan? Jadi masuk surga itu Bapak Ibu tentu ada syaratnya. Syaratnya iman, kemudian ikhlas. Iman, ikhlas itu akan menjadikan kita manusia yang bertakwa. Siapa? Bagaimana cara menguji iman dan takwa kita? Ya dengan ini, dengan kesesatan-kesesatan yang disampaikan oleh iblis. Terpengaruhlah kita. Orang yang beriman yakin Bapak Ibu tidak akan bisa dijebak oleh iblis. Iblis sendiri yang mengatakan, ikhlas itu kan salah satu puncak iman, tingkat iman. Iman itu kan ada 4 tingkatnya kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama Muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga muhsin, yang keempat mukhlisin, yang kelima muttaqin. Nah, diuji. Jadi supaya kita ini dinyatakan orang baik, diuji dengan makhluk Allah yang buruk, yaitu iblis.
Kalau nggak tahu, buat kita ini orang baik. Di begitu baik. Lapa, lalu. Nak doa bela bagi iblis ke dalam selesai diucapkan dalam hukum. Hak bela manusia? Kalau manusia kan ada hak bela berbuat baik, itu hak bela. Tapi iblis itu apa? Inilah diponis sesat. Ya. Tidak ada haknya. Karena keputusan Allah itu mutlak. Itulah hebatnya iblis, Pak. Tidak membantah jadi kecil selesai. Tetap diakui Allah itu Tuhannya. Qala Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ardh. Ya Allah, ya Tuhanku, masih nyakui Allah padanya dianggap sesat. Ya, tidak ada lagi pembelaan. Sama jawablah diponis di hakim, kan masih bisa ke JPP, ya kan? Awak diponis bersalah masih bisa banding. Ya, iblis tidak ada hak bandingnya lah. Karena ke pengadilan Allah itulah pengadilan tertinggi. Kamunya banding nih Pak. Kalau di dunia masih ada. Kalau di pengadilan kok maju ke MA, ya kan? Itulah puncaknya. Nah, putusan MK kamu kebanding nih. Keputusan Allah itu adalah keputusan yang mutlak, pengadilan tertinggi. Kalau lah diponis sesat ya sesat. Coba, ibu-ibu, ada ibu? Tanya ada ibu, ini sehat Ustaz, kan tanya ya. Baik, kalau tidak ada, mungkin kita banyak ada kegiatan yang lain setelah ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada khilaf dan salah, saya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.